Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Asatid wal Ustadat Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku guru penampuh mata pelajaran tafsir tematik kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Dan tak lupa kepada seluruh pendengar beserta teman-temanku kelas 6A dan 6B yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuria Anggraini, siswi Madrasah Diniyah kelas 6 Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Umur saya 17 tahun dan sekarang saya sedang mengenyam pendidikan di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang kelas 5. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama mengenai sejarah Bahrul Ulum. Judul yang saya ambil kali ini yaitu mengupas sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu unit pondok pesantren tertua di Jawa Timur, yang mana sistem pendidikan pondok pesantren ini dikenal dengan sistem pendidikan yang dekat dengan masyarakat. Tak heran, pondok ini terus berkembang dan terus melakukan pengembangan karena banyaknya santri dan pendidikan. Maka pondok pesantren ini berhasil mendirikan beberapa sekolah mulai dari tingkatan pra sampai dengan ke perguruan tinggi. Pondok pesantren ini diresmikan di hadapan Sembono Titowijoyo pada tanggal 6 bulan 9 tepatnya pada tahun 1966. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berada tepat di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kota Jombang, tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur, atau di sebelah utara 3 km Kota Jombang. Periode perintisan pertama. Pada tahun 1825 datanglah seorang yang alim bernama Abdus Salam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Mbah Soihah. Pada saat itu ketika beliau datang, keadaan pondok pesantren ini masih berupa hutan belantara yang belum diduduki atau belum dihuni oleh manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, kurang lebih 13 tahun itu mulai muncullah atau mulai kelihatan titik kehidupan manusia di dalamnya. Maka Mbah Soihah ini mulai mendirikan satu gubuk kecil yang mana berisi bilik dan juga musola tempat santri tinggal. Karena belum ada sebutan khusus bagi pondok pesantren beliau, akhirnya pondok pesantren ini dikenal dengan masyarakat dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Yang mana disebut dengan Pondok Selawe karena pada saat itu santri Mbah Soihah ini masih berjumlah 25 orang. Dan disebut dengan Pondok Tiga, ini ada dua pendapat. Yang pertama karena gedung dari pondok pesantren ini ada 3 dan pendapat yang kedua yaitu karena sistem pendidikan dari pondoknya Mbah Soihah ini ada 3, yaitu sistem pendidikan syariat, sistem pendidikan hakikat, dan sistem pendidikan kanuragan. Seiring dengan berjalannya waktu, Mbah Soihah ini mulai lanjut usia. Tentunya harus ada seorang penerus bagi pondok pesantren beliau. Maka beliau mengutus 2 orang santrinya yang bernama Kyai Haji Usman dan juga Kyai Haji Said untuk meneruskan pondok beliau. Dan keduanya ini ternyata tidak memegang satu pondok, melainkan Mbak Usman ini memegang Pondok Selawe atau Pondok Telu dan Mbah Said mendirikan pondok pesantren di sebelah barat sungai yang tidak jauh dari Pondok Selawe. Karena keduanya ini berbeda pondok, maka pondok pesantren Kyai Usman ini dikenal dengan pondok pesantren Torikot. Karena yang condong dari pondok pesantren beliau ini adalah ajaran Torikot, dan yang condong dari pondok
pondoknya Mbah Said ini merupakan syariat, maka Pondok Pesantren Kiai Said dikenal dengan Pondok Pesantren Syariat. Kiai Utsman dan Kiai Said pulang ke rahmatullah. Pondok pesantren beliau diteruskan oleh Pondok Pesantren Kiai Said ini diteruskan oleh putra beliau yang bernama Kiai Hasbullah, dan Pondok Kiai Utsman ini tidak ada yang meneruskan karena pada saat itu beliau ini tidak memiliki seorang putra. Maka sebagian santri beliau ini digiring atau dibagi ke pondok-pondok yang lain. Contohnya, atau sebagian santrinya beliau digiring ke pondok Kiai Haji Asy'ari atau yang sekarang kita sebut dengan Pondok Tebu Ireng. Sebagiannya lagi dikirim ke pondoknya Kiai Haji Hasbullah, yaitu Pondok Syariat tadi. Dan sebagian jamaah thariqatnya beliau ini dipegang oleh Kiai Haji Abdullah. Sekarang kita akan belajar mengenai sejarah nama tambak beras. Kiai Haji Hasbullah merupakan seorang yang sangat kaya raya. Beliau memiliki beberapa pertanian serta memiliki beberapa tambak. Karena ide cemerlang dari beliau ini muncul, maka beliau menjadikan nama tambak karena memang pada saat itu tambak beliau sangatlah banyak dan pertanian beras beliau pada saat itu melimpah, maka beliau menamakan desa ini atau pondok ini dengan Pondok Tambak Beras. Karena pada saat itu keadaan pondok semakin melesat atau semakin berkembang dengan pesat, maka beliau mempunyai inisiatif atau berinisiatif untuk menyekolahkan putra beliau yang bernama Kiai Haji Abdullah Wahab ini ke Mekah. Dan hasilnya pada tahun 1914 putra beliau yang bernama Kiai Haji Kiai Haji Abdul Wahab pulang dari studinya di Makkah. Dan beliau ini langsung memproses madrasah. Awalnya itu bukan madrasah, melainkan halakoh. Sistem pendidikannya halakoh. Kemudian beliau rubah menjadi sistem pendidikan madrasah. Alhasil pada tahun 1915 beliau Kiai Haji Abdul Wahab berhasil mendirikan satu madrasah pertama beliau yang bernama Mubdil Fan. Dan pada tahun 1920 ayahanda atau ayah beliau yang bernama Kiai Hasbullah ini wafat. Maka beliau otomatis memegang Pondok Pesantren Tambak Beras ini dengan dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdurrahman. Bidang ketiganya ini berbeda karena demi menjalankan kesuksesan pondok pesantren tentunya harus dibagi menjadi beberapa bidang, yang mana Kiai Haji Abdullah memegang organisasi, Kiai Haji Abdul Hamid memegang pondok pesantren, dan Kiai Haji Abdurrahman memegang madrasah. Salah satu organisasi yang berhasil beliau dirikan yaitu pada tahun 1926 yaitu Nahdlatul Wathon, yang mana kemudian beliau ubah menjadi Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang. Beliau memanggil Kiai Haji Abdul Wahab dengan perintah dari ibunda tercinta yang bernama Nyai Latifah mendirikan Pondok Pesantren Putri karena demi mengangkat derajat perempuan serta demi menunjang belajar seorang wanita. Maka beliau ini mendirikan Pondok Latifiyah pada tahun 1942. Seiring dengan berjalannya waktu, Kiai Haji Abdurrahman dan Kiai Haji Abdul Hamid ini memanggil keponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fatah untuk dipelajari bagaimana cara menjalankan madrasah, karena nantinya Kiai Haji Abdul Fatah ini akan memproses madrasah atau yang akan memegang Pondok Pesantren Tambak Beras ini. Dan pada
pada tahun 1943 Kiai Haji Abdurrahman ini wafat. Otomatis tugas beliau yaitu memegang madrasah dialihkan kepada Kiai Haji Abdul Fatah. Kiai Haji Abdul Fatah ini mendirikan madrasah pertama yang bernama MII atau Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Tepatnya pada tahun 1943. Yang mana penamaan MII ini bukan dari Kiai Haji Abdul Fatah, melainkan dari Kiai Haji Abdul Wahab, yang mana berganti menjadi MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Disusul dengan, karena di sini kan adanya cuma madrasah putra saja, maka ibunya Haji Mas Fardia dengan ibunya Haji Hasbiah mendirikan madrasah putri juga pada tahun 1944 atau 1945. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Fatah mendirikan pondok pesantren Fatimiyah pada tahun 1951 atas restu dari para duriyahnya atau dari saudara-saudara beliau ini. Kemudian pada tahun 1956 beliau ini mendirikan Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum, yang mana pada waktu itu masa studi Madrasah Mu'alimat ini masih 4 tahun, yang kemudian teknis atau motorinya diserahkan kepada Kiai Haji Ahmad Al-Fatih. Dan beliau ini merupakan sosok yang sangat cerdas, banyak inovasi. Maka beliau mengganti atau beliau ini mengelola sehingga masa studi Madrasah Mu'alimin Mu'alimat ini menjadi 6 tahun. Pada tahun 1956 Kiai Haji Abdul Hamid ini wafat atau pulang ke rahmatullah. Maka sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren Bahrul Ulum ini dipegang oleh Kiai Haji Abdul Fatah. Dan pada tahun 1985 ini beliau berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bernama Al-Ma'had Ali. Dan pada tahun 1977 Kiai Haji Abdul Fatah ini wafat. Alhasil pondok pesantren ini diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Najib. Oh ya teman-teman, maaf saya belum menyebutkan wafatnya Kiai Haji Abdul Wahab. Kiai Haji Abdul Wahab ini wafat pada tahun 1971. Dilanjut, Kiai Haji Muhammad Najib ini merupakan sosok yang sangat cerdas, sehingga beliau ini banyak mendirikan suatu madrasah atau organisasi. Salah satunya beliau ini berhasil mengubah Ma'had Ali sebagai STIT. Ini diganti, nama Ma'had Ali diganti menjadi STIT. Dan beliau ini ternyata juga yang mengusulkan nama ketua komplek atau ketua ribat. Karena kepemimpinan ini berubah-ubah setiap waktunya atau diteruskan, akhirnya diadakanlah kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan yang tetap dan baik guna menunjang perkembangan pondok pesantren Bahrul Ulum ini. Sehingga di sini didirikan 3 kepengurusan, yaitu MP, PY, dan DP. MP merupakan majelis pengasuh. Majelis pengasuh ini merupakan tingkatan tertinggi. Kemudian tingkatan di bawahnya yaitu pengurus yayasan. Yang mana pengurus yayasan ini bertugas untuk mengawasi jalannya majelis pengasuh ini. Kemudian di bawahnya lagi ada dewan pengawas. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai kepemimpinan kolektif, yang mana sudah terjadi 3 periode sampai dengan masa sekarang. Kepemimpinan kolektif dimulai pada masanya Kiai Haji Muhammad Said Abdul Hamid
pada tahun 1957 sampai dengan 2006, yang mana beliau ini wafat pada tanggal 7 bulan 11, tepatnya pada tahun 2006, yang kemudian langsung dipilihnya Dr. Andes Kiai Haji Amanullah Abdurrahman pada tahun 2007 sampai 2008. Berkat kepemimpinan beliau muncul istilah IKABU. Pasti teman-teman semuanya sudah kenal atau sudah tak asing dengan IKABU. IKABU merupakan Ikatan Santri Bahrul Ulum, yang mana pada saat itu beliau melakukan pertemuan alumni secara nasional, yang kemudian beliau berinisiatif dan berhasil menemukan ide cemerlang yang bernama IKABU, Ikatan Santri Bahrul Ulum. Dan pada saat itu beliau juga hampir mendirikan GSG, tapi beliau sudah wafat atau kapendet terlebih dahulu sebelum berhasil mendirikan GSG ini. Setelah wafatnya beliau pada tanggal 13 bulan 11 pada tahun 2007, pondok pesantren ini mengalami mengalami kepemimpinan yang kosong, artinya tidak ada yang memimpin sampai dengan 2009. Lalu bagaimana keputusan untuk yayasan? Maka keputusan untuk yayasan itu diambil oleh Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fatah. Maka pertimbangan dan segala kebijakan ada pada beliau. Sampai dengan 2009, Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab ini ditunjuk memimpin pondok pesantren Bahrul Ulum mulai dari 2009 sampai dengan sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nama Bahrul Ulum. Pada tahun 1965, Kiai Haji Abdul Wahab mengutus keempat orang santrinya yang bernama Ahmad Junaidi, Masruddin Yaji, dan juga Ahmad Yazid Sulaiman, dan juga maaf, yang terakhir ini saya lupa. Muhammad Samsul, yang terakhir adalah Muhammad Samsul, untuk mengusulkan nama bagi pondok pesantren ini. Maka ketiga santrinya ini menemukan 3 nama, yang mana 3 nama tersebut berupa Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan juga Mambaul Ulum. Dan langsung saja Kiai Haji Abdul Wahab ini atau Mbah Wahab ini langsung memilih nama Bahrul Ulum, karena Bahrul Ulum merupakan nama yang indah, lautan ilmu, serta beliau berharap yayasan pondok pesantren Bahrul Ulum ini benar-benar menjadi lautan ilmu untuk para santri berenang-renang mencari ilmu. Langsung saja beliau membuatkan logo dan tak lupa menyelipkan surat Al-Kahfi ayat 109 serta mengutus salah satu seorang santri beliau yang bernama Kiai Haji Jamaluddin Ahmad untuk meneriakati lambang logo ini dengan manakib. Kemudian di sini yang terakhir yaitu struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Struktur organisasi tertinggi berada pada majelis pengasuh. Kepengurusan di bawahnya adalah Dewan Pengawas. Kepengurusan di bawahnya yaitu pengurus harian serta di bawahnya lagi pengurus bidang. Visi misi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ini yaitu menjadikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini sebagai pusat peradaban Islam yang baik, serta Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini mempunyai harapan besar kepada semua santrinya, yaitu semua santrinya ini diharapkan menjadi seorang pemimpin yang alim, bijaksana, serta berperan atau serta berhasil mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan masyarakat atau berkiprah di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena memang ini masih pertemuan pertama. Dan saya berharap di pertemuan selanjutnya saya bisa lebih baik lagi dalam mempresentasikan mata pelajaran tafsir tematik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.